Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, demikian pula para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kerahmatan, kasih sayangnya, kebaikannya, perlindungannya dan penjagaannya kepada kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan secara khusus kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini dengan ucapan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan terus menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim. Di antara adab terhadap sesama muslim adalah tidak menghibahinya, tidak menggunjingnya, yaitu tidak menyebutkan apa saja yang tidak disukai olehnya. Demikian pula tidak merendahkannya, tidak menyebutkan cacatnya, tidak memperolok-oloknya, tidak memberikan gelar yang buruk kepadanya. Demikian pula tidak melakukan namimah, adu domba untuk membuat kerusakan di antara mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berburuk sangka, melakukan mata-mata, tindakan memata-matai saudara, dan melarang untuk melakukan ghibah, menyebutkan apa saja yang tidak disukai oleh saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan tindakan menghibahi saudara itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum
ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, yang tuntutan keimanan tersebut adalah memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ungkapan berikutnya. Ini penghormatan terhadap orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan sebutan keimanan. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Dan janganlah kalian memata-matai saudara, dan janganlah sebahagian kalian menghibahi sebahagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu kalian tidak akan menyukainya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini melarang, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak prasangka, berprasangka buruk kepada saudara. Oleh karenanya, asal interaksi antar sesama muslim adalah berbaik sangka kepadanya, mendahulukan prasangka yang baik kepadanya, bukan prasangka buruk kepadanya. Oleh karenanya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhilah oleh kalian prasangka itu, karena sesungguhnya prasangka adalah akdzabul hadis, yaitu perkataan yang paling dusta. Karena perkataan yang dibangun di atas dugaan tanpa ada pembuktian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ya di sana ada dosa, karena Allah sendiri yang menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu ada dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan saudara, memata-matai mereka. Demikian. Wala tajassasu, wala tajassasu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesama muslim maka tidak boleh ya memata-matai ya saudaranya, kemudian mencari-cari kesalahannya. Demikian ya. Karena hukum asal dari interaksi antar sesama muslim itu adalah berbaik sangka, berbaik sangka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk mengghibahi. Sebelumnya Allah melarang untuk banyak prasangka, karena prasangka itu ada dosa, inilah buruk sangka. Kemudian berikutnya jangan cari-cari kesalahan saudara. Ya. Jangan berprasangka buruk kepada saudara, kemudian jangan cari-cari kesalahannya. Lalu Allah melarang menghibahinya. Andaikan pun didapatkan kesalahannya, andaikan pun didapatkan kekurangannya, maka semestinya itu ditutupinya, bukan dibongkarnya, bukan diceritakan kepada orang yang lainnya, sehingga dia akan mendapatkan malu karenanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah inilah ya mengapa ya Allah Subhanahu wa taala melarang tiga hal sekaligus di dalam ayat ini ya. Demikian ya. Apa itu yang pertama? Larangan yang pertama banyak prasangka, yaitu berburuk sangka. Ya, berburuk sangka. Ya. Yaitu menyangka adanya kesalahan dan keburukan pada saudara. Menduga adanya keburukan dan dosa yang dilakukannya pada diri saudara. Ini dosa, tidak boleh, karena Allah melarangnya, memerintahkan untuk menjauhinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan Allah menegaskan di sebahagian prasangka itu, yaitu buruk sangka itu ada dosa. Demikian. Nah kemudian jangan memata-matainya agar ketahuan ya kesalahan-kesalahannya.
Jangan mencari-cari kesalahan saudara yang dengan itu dia akan melihat kesalahan saudara dan dosa-dosanya. Demikian tidak benar. Nah, andaikan pun dia telah dapatkan kesalahan saudara, dia telah dapatkan kekurangan saudara, dosa-dosanya, maka bukan diceritakan kepada orang lain. Itu disebut dengan ghibah. Yang tentunya pelakunya tersebut, saudara tersebut yang diceritakan keburukan dan kesalahannya, maka dia tak akan suka. Tidak akan suka. Demikian. Nah, ini dia 3 larangan sekaligus yang menunjukkan begitu, Masya Allah, luar biasa agama ini, ya, menunjukkan bahwasanya kita umat Islam, para hamba Allah, diajarkan bagaimana untuk sebenarnya menutupi kesalahan saudara, ya, menutupi kesalahan saudara. Oleh karenanya dalam hadis yang semestinya ini menjadi peringatan bagi kita dan sebagai motivasi bagi kita, kata Nabi SAW, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja menutupi aib saudara, kekurangan saudara, kesalahan saudara, dosa saudara, ditutupi, ya, tidak perlu diumbar, diucapkan, diungkapkan, dibongkar di hadapan sesama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Demikian, Masya Allah, luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan, ya, menyamakan dosa ghibah itu seperti memakan bangkai, ya, daging saudaranya sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman, karena harapannya orang beriman yang bisa untuk, ya, menunaikan, ya, aturan Allah berikut ini, yaitu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah ada satu kaum yang memperolok-olok kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhun. Bisa jadi kaum yang diolok tersebut lebih baik ketimbang mereka yang mengolok. Wala nisa'un min nisa'in. Demikian pula jangan ada para wanita yang suka mengolok wanita yang lainnya, memperolok-olok wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diolok-olok tersebut itu lebih baik dari ketimbang wanita-wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah saling mencela satu dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah, ya, menyematkan atau memanggil dengan, ya, gelaran-gelaran yang buruk, ungkapan-ungkapan yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah kefasikan setelah beriman, ya, keluar dari ketaatan setelah beriman. Wa man lam yatub. Dan siapa saja yang tidak bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut, faulaika humudz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kezaliman. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah melarang beberapa hal berikut ini. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman. Seperti tadi kita katakan bahwasanya orang beriman ini yang bisa memenuhi, ya, seruan Allah, ya, memenuhi, ya, tuntutan Allah. Yaitu yang pertama, larangan untuk memperolok-olok, ya, larangan memperolok-olok. Disebutkan secara khusus perempuan karena memang perempuan suka memperolok-olok, merendahkan, ya,
mencibir dan seterusnya. Padahal belum tentu yang dicibir, yang diolok-olok itu lebih buruk ya dari yang memperolok-olok. Bahkan sebaliknya bisa jadi pula yang diolok-olok itu lebih baik, lebih bagus ya, dan tinggi kedudukannya di sisi Allah ketimbang yang memperolok-olok. Demikian. Berikutnya, jangan saling menghina dan mencela. Jangan menghina dan mencela. Ini larangan berikutnya ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, janganlah memberikan gelaran yang buruk kepada saudara. Demikian. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gelaran yang buruk itu adalah fasik setelah beriman, yaitu keluar dari ketaatan setelah beriman. Itu merupakan bentuk dosa-dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang artinya siapa saja yang tidak mau bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata mereka para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yaitu engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara tentang dirinya, maka ini merupakan bentuk ghibah terhadapnya, ya, ghibah terhadapnya. Yang ini merupakan dosa besar tentunya. Itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging ya saudaranya yang telah menjadi bangkai. Demikian. Lalu ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya bertanya, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Bagaimana pandangan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pada saudaraku ada apa yang aku ucapkan itu? Jadi ternyata benar yang disampaikan oleh orang yang menggibahi itu kira-kira bagaimana kalau memang benar yang disampaikan. Jadi bukan mengada-ngada, tapi itu benar. Maka kata Nabi SAW, "In kana fihi ma taqulu faqadib tabtahu." Kata Nabi SAW, bila pada dirinya ada apa yang telah engkau ucapkan itu, ya, apabila pada dirinya benar-benar ada apa yang engkau ucapkan itu, faqadir tabtahu, maka sungguh engkau telah menghibahinya. Itulah ghibah kepadanya. Karena ghibah itu adalah menyebutkan hakikat sesungguhnya yang pada diri saudaranya, namun mereka tidak suka. Namun saudara itu tidak suka. Demikian, seperti itu. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Namun bila tidak ada pada dirinya apa yang engkau ucapkan itu, maka sungguh engkau telah melakukan buhtan kepadanya, yang bahasa kita disebut dengan fitnah. Engkau telah memfitnahnya, begitu kira-kira. Jadi kalau tidak benar, ya, kalau tidak benar itulah fitnah, kalau benar itulah ghibah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bila ghibah saja begitu besar dosanya, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tindakan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia. Tentunya ya, tindakan melakukan fitnah, yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak disuka namun ternyata tidak benar, itu ada pada diri saudaranya, maka tentunya ini lebih parah karena itu kedustaan sesungguhnya. Karena itu merupakan tuduhan buruk yang berlaku bagi dirinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia disebut dengan buhtan, dan ini dosanya lebih besar ketimbang ghibah. Wallahu taala alam. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dalam kitab beliau Sunanul Kubra. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda ketika beliau melakukan haji wada, haji yang terakhir kali. Beliau mengatakan,
sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas sesama kalian. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang pernah kita sampaikan bahwasanya objek dari kedzaliman itu ada tiga. Ya, objek kedzaliman itu ada tiga. Sasaran tembak dari kedzaliman itu ada pada tiga hal. Yang pertama adalah pada fisiknya. Itulah dia kedzaliman dengan mengalirkan darah. Walaupun kita katakan tidak mengalirkan darah, ya, karena pada umumnya di zaman dahulu rasa sakit itu didapatkan pada fisik ketika teralirnya darah, ya, seperti itu. Seperti memukulnya, ya, seperti melukainya, ya. Demikian pula seperti membunuhnya, ini yang paling tinggi tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian objek kedzaliman berikutnya adalah harta. Yaitu dengan cara diambil, ya, dirampas. Ini yang paling besarnya, ya, yaitu diambil dengan cara terang-terangan yang menimbulkan rasa takut, bahkan ya dengan melakukan, ya, penyiksaan terhadap fisik. Bukan hanya sekedar jiwanya yang mengalami teror, bahkan fisiknya juga mengalami, ya, kedzaliman seperti itu. Kemudian hartanya pun diambil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman pada harta yang paling minimal adalah menggunakan harta milik saudara tanpa izin darinya, walaupun dikembalikan kepadanya, ya. Namun ini dilakukan tanpa izin kepadanya atau darinya, ya. Maka ini juga merupakan kedzaliman, ya. Ini merupakan dosa dan dilarang tentunya, ya. Walaupun dikembalikan kepada dia, hanya saja digunakan dalam kondisi tanpa izin darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya objek kedzaliman yang ketiga adalah kehormatan. Ya, kehormatan, ya, seperti contohnya dicela. Tidak ada harta yang diambil, tidak ada fisik yang disakiti, ya. Namun kehormatan, yaitu dicela dirinya, diucapkan kata-kata buruk kepadanya, dighibahi, ya, kesalahan-kesalahannya, dituduh dengan bermacam-macam tuduhan kepadanya yang itu tidak benar terjadi ada pada dirinya, disebut dengan fitnah. Demikian, ya. Termasuk diantaranya adalah memakinya, ya, dan seterusnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sama dengan itu adalah merusak nama baiknya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah kedzaliman pada kehormatannya. Dalam hadis yang lain yang mirip juga dengan hadis ini maknanya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan coba-coba untuk mendolimi saudara itu pada ketiga objek kedzaliman seperti ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Ketahuilah, kalaulah tidak dimintakan maaf selama di dunia, andaikan tidaklah dimaafkan ketika di dunia, ya, ketahuilah kedzaliman-kedzaliman tersebut ini akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Coba bayangkan, Masya Allah, kita saja apabila kita disekap dalam sebuah tempat yang gelap, tentu ini siksaan yang tersendiri bagi kita.
Na'udzubillahi min dzalik. Disekap padahal mungkin dalam hitungan hanya hari saja. Ya. Hitungan hari saja, mungkin 1-2 hari. Oke lah kita katakan kita mengambil ya hanya 1 hari saja, kita disekap di tempat yang gelap yang sempit. Tidak ada cahaya sedikit pun. Ini menakutkan, ya. Ini akan memukul mental seseorang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana jadinya apabila ternyata ya itu dialami kegelapan-kegelapan, ya bentuk kayak sekapan seperti itu ya, dalam kondisi gelap itu di hari kiamat yang 1 harinya itu 50.000 tahun hitungan dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Pada 1 hari yang kadarnya, takarannya itu 50.000 tahun, yaitu 50.000 tahun hitungan dunia. Masya Allah. Nah, kalau 1 hari saja di akhirat, ya, karena kedzaliman yang dilakukan seseorang itu mengalami kegelapan, Masya Allah, itu sangat lama sekali dan itu menakutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ternyata kedzaliman-kedzaliman tersebut ini membuat amalan kebaikan itu tergadai, karena dia akan dijadikan sebagai penebus dari kesalahannya di akhirat sana. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengapa demikian? Karena dia tidak minta halal di dunia. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah minta maaf dari orang yang dizaliminya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kanat madlamatun li akhihi min irdihi au syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan yang pernah yang dilecehkannya atau apa saja, ya seperti apa saja ini termasuk diantaranya adalah ya kedzaliman pada fisik dan harta. Demikian. Maka hendaklah dia minta halal pada hari ini juga sebelum tiba waktu yang tidak ada dinar dan dirham, yaitu menebus dengan apa? Dengan harta. Tidak bisa ditebus dengan harta. Kalau di dunia barangkali masih bisa ditebus dengan harta. Ya, kalau contohnya minta maaf itu tidak diberikan olehnya orang yang dizaliminya, maka okelah saya bayar berapa? Kira-kira demikian. Kalau di dunia masih bisa, karena ada dinar dan dirham, ada uang untuk bisa membayarnya. Namun di akhirat tidak ada. Yang ada hanyalah amalan kebaikannya. Kata Nabi SAW, in kana lahu hasanatun, kalau dia punya kebaikan-kebaikan, ya, maka diambil sekadar kebaikannya, maka diambil dari kebaikannya sekadar dari kezaliman yang dilakukannya, lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Maka apabila berikutnya, kalau apabila sudah habis kebaikan-kebaikannya, maka keburukan dan dosa dari orang yang dizaliminya tersebut itu diberikan kepadanya lalu dibebankan kepadanya. Demikian. Masya Allah. Nah seperti ini amal-amal kebajikan yang itu merupakan sebab seseorang itu bisa masuk ke dalam surga selamat dari neraka, ternyata terancam, tergadai untuk diambil oleh orang-orang yang dizaliminya. Inilah kerugian dari orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama, lebih-lebih saudara. Oleh karenanya ada hadis bangkrut. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu para sahabat radhiyallahu anhum menyatakan, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tak lagi punya harta dan tak punya lagi ya pembendaraan benda, ya harta benda. Kira-kira demikian. Habis sudah demikian. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, sedekah, puasa, demikian. Namun
Dia di dunia menyakiti orang seperti ini, dia mengambil harta orang seperti ini, dia memukul orang seperti ini, dia membunuh orang seperti ini, seperti itu. Disebutkan beberapa kedoliman pada orang lain, yaitu kedoliman pada fisik dengan cara membunuh, memukul, kedoliman pada harta dengan cara mencuri dan mengambilnya. Begitu juga pada kehormatan seperti menghibahinya, seterusnya, ya. Maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, maka diambillah keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang yang dizaliminya lalu dicampakkan atau dibebankan kepadanya, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut, na'udzubillahi min dzalik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap kedzaliman. Allahumma inna na'udzu bika minadz-dzulmi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Ini hadis riwayat Muslim juga dan Tirmidzi juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu buruk. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya, merendahkan, meremehkan, ya. Ini merupakan keburukan yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka jangan dia remehkan, jangan dia rendahkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih tentunya, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga qattat, ai namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Dia mencuplik satu perkataan yang diungkapkan oleh satu orang atau satu pihak, lalu diucapkan hal itu kepada pihak lain, disampaikan kepada pihak lain untuk maksudnya membuat kerusakan, ya, di tengah-tengah mereka. Nah, inilah dia disebut dengan ya namimah atau adu domba. Nah, ini dosanya besar, ya. Karena kerusakan yang ditimbulkannya ini bisa jadi ya lebih parah ketimbang pembunuhan, bahkan terjadi pembunuhan yang berkelanjutan, demikian. Ya. Rusaknya persaudaraan, ya, bisa jadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu dikarenakan ini adu domba seperti ini. Bahkan sebuah negara berseteru dengan negara lain karena ada adu domba. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua bentuk keburukan. Di antaranya adalah ghibah, di antaranya adalah namimah, di antaranya adalah berburuk sangka, di antaranya merendahkan sesama saudara, kemudian memberi gelar-gelar yang buruk kepadanya, memperolok-oloknya, ya. Demikian pula menggibahinya dan memfitnahnya. Semoga Allah menjaga kita dari semua keburukan tersebut, dan semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari sifat kezaliman kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 0812 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Nur di Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau. Masya Allah Bu Nur, lama ini tidak bertemu ya, tidak saling teleponan ini. Masya Allah, barakallahu fik Bu. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bu Nur ya, beserta dengan keluarga di mana saja berada. Baik, ada pertanyaan dari beliau, mau nanya, sewaktu tahiyat mengacung telunjuk
kemudian melihat telunjuk, kemudian menggoyang-goyangkan telunjuk. Apakah ada dalilnya, Ustadz? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Nur ya terkait dengan tahiyat ya atau tasyahud. Ini tentunya pertanyaan beliau ini ada beberapa. Pertama adalah tasyahud, kemudian memberikan isyarat ya ketika tasyahud. Kemudian begitu juga ya melihat telunjuk ketika tasyahud. Kemudian ya menggerak-gerakkan telunjuk tersebut. Ya ini pertanyaannya adalah apakah ada dalilnya? Maka saya jawab ya sesungguhnya masing-masing dari apa yang ditanyakan oleh Bu Nur ini ada dalilnya insyaallah taala ya. Ya seperti contohnya tasyahud atau membaca at-tahiyat ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih ya. Bacaan seperti at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka, dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebut assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah seperti itu. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lafaz seperti itu ya, demikian. Ada yang mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah seperti itu. Sampai di sini disebut juga dengan ya tasyahud. Berikutnya setelah itu adalah membaca selawat ya. Dan selawat yang paling bagus adalah selawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu seperti itu. Nah, pertanyaan itu hadisnya tadi kita sudah katakan itu riwayat Bukhari Muslim ya. Kemudian mengacungkan tasyahud, mengacungkan mengisyaratkan dengan telunjuk. Nah, ini hadisnya juga sahih ya. Bahkan ini hadis yang banyak. Hadis-hadis ya kebanyakannya tentang tasyahud ya terkait dengan tindakan Nabi ya, bukan bacaan Nabi tapi tentang tindakan Nabi ya. Itu disebutkan bahwa Nabi SAW ya asyara ya bi isba'ihi ya, beliau memberikan isyarat dengan jarinya, lalu dikasih penjelasan maksudnya adalah dengan bisababatihi, yaitu dengan jari telunjuk beliau, demikian ya, seperti itu. Ini hadisnya sahih juga ya. Ada yang hadis riwayat Bukhari demikian ya, dan yang lainnya. Nah, permasalahan menggoyang-goyangkan atau menggerak-gerakkan jari jemari, menggerakkan ya jari telunjuk. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau untuk menggerak-gerakkan jari jemari, ya di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena perbedaan pendapat mereka tentang hadis yang datang menjelaskan menggerak-gerakkan jari. Kalau tidak salah ya hadisnya ini bertumbuh pada satu rawi yang disebut dengan Qudamah ibnu Zaidah. Kalau tidak salah namanya Qudamah ibnu Zaidah, seorang rawi yang dia disebut dengan Qudamah ibnu Zaidah, atau mungkin kebalik namanya yaitu Zaidah bin Qudamah. Saya lupa ya, yang jelas ini antara dua seperti ini ya nama perawinya. Yang jelas sepakat para ulama perawi ini adalah siqah. Sepakat para ulama. Lantas di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah sebahagian ulama menyatakan bahwasanya ini hadisnya dhaif. Mengapa dhaif? Karena riwayat dari Zaidah bin Qudamah ini bertentangan dengan hadis yang sahih
yang dari orang-orang siqah juga, orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, di mana disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak dan perawinya adalah siqah, terpercaya semuanya, itu hanya mengisyaratkan jari saja, dengan cara diisyaratkan dengan jari telunjuk saja. Nah, sementara dalam riwayat Zaidah bin Qudamah atau Qudamah bin Zaidah ini dia menggerak-gerakkannya. Ini perbedaan tentunya. Disebut adanya mukhalafah, perbedaan. Sehingga mereka mengatakan ya perbedaan riwayat seorang yang siqah berbeda dengan orang siqah yang banyak, ini termasuk syadz begitu. Ya, hadisnya syadz, dan itu syadz termasuk hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Sebagian ulama demikian. Ya. Sehingga ya ada ulama yang mereka tidak menggerak-gerakkan jari karena memandang hadisnya dhaif, seperti itu. Baik, sepertinya yang berpendapat seperti ini juga adalah dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan mereka. Kemudian ada ulama yang lain yang memandang bahwasanya hadis ya tambahan dari seorang rawi, ini kalau misalnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan yang lainnya, yang jelas Ashabus Sunan termasuk meriwayatkan. Nah, tambahan dari seorang perawi yaitu Zaidah bin Qudamah atau Qudamah bin Zaidah ini yang menggerak-gerakkan jari, dianggap bahwasanya ini adalah ziyadatus siqat, tambahan dari seorang yang siqah. Dan itu tidaklah bertentangan, karena sesungguhnya ketika memberikan isyarat kemudian baru menggerak-gerakkannya, jadi tidaklah bertentangan riwayatnya. Sehingga ya hadis, tambahan hadis tersebut itu tidaklah disebut dengan syadz ya, tapi hadisnya adalah termasuk ziyadatus siqat ya. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ya ulama hadis ya di zaman ini yang sudah wafat beliau rahimahullahu taala. Saya pribadi kalau ditanya mana apa Ustaz condong kepada pendapat yang mana? Ya alhamdulillah saya pernah melakukan penelitian untuk hadis seperti ini, dan saya dapatkan bahwasanya memang hadis ini termasuk hadis yang ya ziyadatus siqat, terpenuhi syaratnya ziyadatus siqat, yaitu tambahan orang yang siqah sehingga makbul, diterima hadisnya. Nah seperti itu ya, diterima hadisnya sehingga ini bisa diamalkan. Demikian ya, saya condong demikian ya. Tapi kita menghargai sebahagian ya ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya mereka menganggap ini hadis yang syadz sehingga tidak diamalkan. Ini tidak mengapa, seperti itu. Jadi bagi kaum muslimin yang condong kepada pensahihan hadis ini dengan adanya tambahan menggerak-gerakkan jari, maka silahkan diamalkan. Hanya saja saya berharap ya ini tidaklah sampai menimbulkan polemik di masyarakat karena ketidaktahuan. Jangan sampai contohnya ya, jangan sampai contohnya berseteru disebabkan karena ya sunnah Nabi yang hadisnya ini terjadi perbedaan pendapat. Saya condong memang untuk mengamalkan hadis ini itu hendaknya dilakukan ketika sholat-sholat yang sendiri atau ketika mungkin ya sholat di rumah. Adapun ketika sholat di luar, di mana kaum muslimin ya tidak memahami tentang sahihnya hadis tentang menggerak-gerakkan jari ini, sebaiknya mereka tidaklah ditampakkan kepada mereka ya yang seperti ini. Ya. Lebih-lebih kita dapatkan sebahagian kaum muslimin disebabkan juga ketidaktahuan, mereka menganggap gerakan-gerakan itu menyebabkan batalnya sholat karena gerakan yang berulang-ulang lebih dari 3 kali, kan seperti itu ya. Maka sebaiknya ya bila hendak mengamalkan hadis ini menggerak-gerakkan jari, maka sebaiknya tidaklah ditampakkan di hadapan orang banyak. Bisa juga dilakukan ya di rumah ketika sholat sendiri, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Nur di Kepulauan Riau ini ya, beliau ya
bertanya tentang beberapa hal ini terkait dengan dalilnya, maka saya condong semuanya adalah sahih, termasuk pertanyaan terakhir tentang dalil menggerak-gerakkan jari. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tentang masalah ini? Ya, saya belakangan ini merasa sepi dan ada keinginan untuk bentuk komunitas buat diskusi bisnis, dakwah dan kajian bareng. Tapi saya nggak punya suara untuk mengumpulkan kawan-kawan. Saat ini hanya bertiga dan kami juga terhitung fakir ilmu. Saya jadi takut tergelincir dalam lisan maupun peran. Apa ada nasihat Ustadz agar kami semangat dan tidak futur lagi? Jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum dan memberikan taufik kepada antum agar terus bisa komitmen istiqamah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Apa nasihat untuk kondisi seperti ini? Nasihatnya adalah hadiri kajian ilmu. Hadir di kajian ilmu. Ya. Tidak usah bikin komunitas yang jauh-jauh, datang saja komunitas yang sudah ada. Ya. Tidak usah mungkin kita banyak melakukan sebuah usaha yang ini mungkin barangkali buang waktu, belum juga tentu sependapat, ya. Maka hendaknya hadiri komunitas ilmu yang sudah ada, kajian-kajian ilmiah dihadiri seperti itu, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, berinteraksi ya dengan majelis-majelis kesolehan, membaca kisah orang-orang yang soleh, demikian. Nah seperti itu, insya Allah taala, maka ini akan bisa membantu seseorang ya untuk tetap istiqomah. Futur itu lemahnya imannya seseorang, yang ini bisa membuat seseorang itu ya jatuh kepada dosa bila dia tidak ya menjaga dirinya. Oleh karenanya yang bisa dilakukan ketika futur adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas agama dan ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Demikian. Kemudian yang kedua, berusaha semampu dan sekuat tenaga untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, memaksakan diri untuk hadir, walaupun barangkali tidak konsentrasi, walaupun barangkali ya terpaksa, tidak mengapa, hadir. Ya, jangan biarkan diri larut di dalam ya kelemahan. Butuh penguat, kawan-kawan, teman-teman yang mereka bersemangat demikian. Dengan melihat mereka, insya Allah taala
lebih-lebih yang duduk di depan, mencatat, bertanya, mengamalkan, nah seperti itu, ya. Maka insya Allah Ta'ala ini akan membantu, ya, karena melihat seseorang yang saleh ini akan membantu diri kita, ya, untuk mencontohnya. Sebagaimana melihat orang yang buruk, ya, yang taleh, yang suka melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, ini akan bisa mendorong diri, bahkan syaitan juga bisa turut mendorong untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti itu, ya. Bisa juga menggugah jiwa dengan membaca kisah-kisah orang yang saleh. Begitu juga membaca kisah orang-orang yang mati dalam kondisi, ya, kesolehan, atau orang yang mati di luar kesolehan. Bagaimana hasil, ya, akhir dari orang-orang yang berbuat keburukan, demikian. Maka ini akan menggugah jiwa kita agar tidak seperti mereka, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Ustadz mau bertanya, apakah membonceng penumpang perempuan di tengah umum termasuk berkhalwat dengan perempuan tersebut? Apa hukumnya membonceng wanita pada jasa transportasi umum? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sang penanya beserta dengan keluarganya di mana saja berada dan senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membonceng wanita walaupun di tempat umum itu bisa jatuh kepada dosa khalwat dan ikhtilat, atau tidak kita katakan ikhtilat tapi bersentuhan. Kita katakan apabila kendaraan tersebut berupa sepeda motor maka potensi untuk bersentuhan, bersenggolan, maka ini sangat besar. Dan inilah mengapa sebabnya ikhtilat, campur baur, itu dilarang, karena sangat potensi untuk bersenggolan, demikian, ya, bersentuhan. Walaupun barangkali tidak antar kulit dengan kulit, tapi bersentuhan antara laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan mahramnya, dan itu adalah aurat yang tertutup, ya, ini tentunya tidak dibenarkan walaupun dia beralas. Pertanyaan kita, ya, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan cuma bersentuhan barangkali mungkin, ya, hanya bahagian tangan saja dan seterusnya. Maka kita katakan, loh, apa bedanya kalau bersentuhan, maaf, ini bagian dada dengan bagian dada, ya, tangan dengan paha, yang ini, maaf, ya, ini beralas. Apakah lantas dibolehkan? Jawabannya tidak, ya. Maka tidak boleh untuk bersentuhan walaupun dengan beralas, ya, tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu
Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Demikian. Jadi ancamannya sangat berat, lebih berat ketimbang kalau ditusuk dengan pasak dari besi. Ancamannya berat. Ya. Lebih berat ketimbang ditusuk dengan pasak yang terbuat dari besi. Maka jangan coba-coba. Demikian. Membonceng wanita, ya. Membonceng wanita di atas sepeda motor. Karena potensi untuk bersentuhan. Demikian. Ya, belum lagi wanitanya kalau seandainya dia berpakaian seronok membuka auratnya sudah terlihat pula kan begitu. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila kendaraan tersebut adalah berupa mobil yang di belakangnya adalah ya penumpang perempuan dan seorang diri? Maka ketahuilah para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengkategorikan hal ini seperti ya berkhalwat, berduaan. Walaupun di hadapan orang banyak, tapi ketahuilah beliau mengatakan mobil itu seperti ruangan. Ya, dalam ruangan. Maka ketika dalam mobil cuma berdua saja, maka seperti berkhalwat ya. Berkhalwat berdua. Ya, berkhalwat ya berdua. Maka ini dilarang. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh berduaan, ya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada ya mahramnya. Demikian hadis riwayat Muslim. Demikian ya. Seperti itu. Baik, jadi tetap saja. Kecuali kalau di mobil contohnya, kalau sepeda motor jelas tidak bisa ya. Kalau di mobil, kecuali kalau ada contohnya mahram dari si perempuan tersebut, atau ada perempuan yang lain. Nah, kalau ada perempuan yang lain, maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan dengan syarat perempuan tersebut adalah perempuan yang amanah. Perempuan tersebut adalah perempuan yang menjaga amanah, ya, yang juga mereka menjaga auratnya. Maka ketika supir tersebut seorang laki-laki dan penumpangnya ada dua orang perempuan di belakang, namun ya kondisi di belakang, maka ini tidak dikatakan khalwat. Demikian, ya, tidak dikatakan khalwat. Tentunya dengan syarat wanita tersebut keduanya itu menutup auratnya. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi beserta dengan jawaban untuk pertanyaan telah masuk. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat semuanya, ya, untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,9 sekian miliar rupiah. Ya, salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, dan minimalnya pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Ya. Salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda
termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.